Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit. Nah Sobat, adakah di antara sobat semuanya ini yang mempunyai pusakanya ini adalah hasil tarian? Nah, karena apa Sobat? Karena di saya pribadi itu yang bertanya tentang keris tarian itu masih banyak. Jadi mungkin kalau untuk saya ya, menyimpulkan mungkin dari beliau-beliau ini, mereka yang bertanya ini adalah mungkin masih pemula. Karena bagaimanapun juga gitu, fenomena dari keris tarian ini sebenarnya di kalangan masyarakat awam itu masih apa ya, masih santer gitu loh. Karena gini, saya pun dulu sobat, saya pun dulu juga punya cita-cita. Jadi saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya dulu sebelum saya mengenal dunia tosan aji. Jadi waktu itu kalau nggak salah usia masih SMA, baru lulus dari SMA. Saya itu kepingin gini, saya memang dari kecil, dari remaja itu menyukai atau juga tertarik dengan hal-hal yang bersifat apa ya, seperti kayak supranatural seperti itu. Jadi saya tuh punya keinginan suatu saat nanti gitu, saya kalau sudah besar saya pengen narik-narik pusaka. Nah memang seperti itu. Ini memang sedikit agak apa ya, agak konyol, tapi memang saya waktu itu sobat, saya waktu itu memang punya keinginan yang ya seperti itulah. Nah, ternyata terus gini, karena saya tidak menemukan guru spiritualnya gitu. Akhirnya terus hal tersebut saya urungkan, atau bisa dikatakan seperti ini setelah saya tahu gitu loh, seluk beluk, oh ternyata hal yang seperti itu tidak mudah dilakukan. Nah terus untuk saat ini gitu, saya baru nyadar itu, iya saya dulu kan punya cita-cita ingin mengumpulkan, ingin mengoleksi pusaka-pusaka tarian seperti itu. Nah kalau Anda lihat di sini, ini semuanya saya tarik sobat, tapi di dalam tanda kutip. Nah, saya tarik dalam tanda kutip, jadi saya tidak perlu ke tempat-tempat angker, saya tidak perlu ke tempat-tempat keramat. Karena apa? Karena di sini saat ini adalah eranya era digital, jadi kita sudah dipermudah. Setiap sesuatu itu ada zamannya sendiri-sendiri. Kalau mungkin apa ya, dulu saya masih awam, saya belum tahu pusaka itu didapatkan adalah dari tarian. Ternyata sobat, nah, ternyata setelah saya menggeluti dunia tosan aji, ternyata pusaka itu memang didapat dari tarian, tapi tarian dari ATM, dari mobile banking, yaitu tadi lewat transfer maharnya. Jadi saya kalau ingat dengan cita-cita saya dulu, keinginan saya dulu itu memang apa ya, bisa dikatakan pengen ketawa sendiri gitu. Kok bisa-bisanya saya gitu. Tapi alhamdulillah sobat, alhamdulillah akhirnya saya terpenuhi, ataupun juga apa yang menjadi cita-cita saya mengumpulkan tosan aji itu akhirnya terpenuhi, meskipun tidak dari tarikan di tempat-tempat keramat ataupun juga di tempat-tempat angker. Jadi saya memahari dari teman-teman itu seperti itu. Jadi yang seperti Anda lihat di belakang saya ini adalah etalase yang bisa dikatakan hampir penuh sebenarnya. Karena kalau sudah mau penuh gitu, saya maharkan. Seperti itu. Nah, kalau Anda melihat di sini di bagian bawah ini sobat, nah di etalase bagian bawah ini kapan hari hampir penuh. Jadi sudah hampir penuh, ternyata banyak yang keluar, banyak yang termahar. Alhamdulillah, itu seperti itu. Biar apa? Biar berputar sobat. Jadi saya memahari dari teman saya ataupun juga dari masyarakat gitu, lalu di saya terus diputar lagi ke panjenengan, itu seperti itu. Ini adalah sebagai apa ya, bentuk dari uri-uri budaya juga, lalu juga agar berputar, kita saling apa ya, bergantian untuk merawatnya. Nah di sini sobat, untuk di episode kita kali ini saya membawa satu buah pusaka. Ini adalah pusaka tarian sobat. Tapi tariannya di sini adalah tanda kutip, yaitu dari tarian mahar, saya memahari. Jadi ini bukan dari tempat-tempat keramat ataupun juga yang lainnya. Jadi memang gini, entah ini Anda percaya ataupun tidak gitu tentang dunia tosan aji yang tarik menarik pusaka. Kalau untuk saya pribadi, karena saya adalah apa ya, sudah lama dan juga di bagian hal-hal yang tersebut, menarik pusaka di tempat keramat ataupun juga dengan yang lainnya. Kalau untuk saya pribadi belum pernah gitu. Mungkin di antara sobat ini ada yang pernah. Karena gini sobat, di antara teman-teman yang
katanya ini baik dari pembeli saya ataupun juga dari teman-teman channel saya menunjukkan pusaka atau tosan ajinya yang katanya adalah hasil tarian. Bahkan di teman saya waktu itu saya juga ada yang menawari saya, ini adalah tarikan dari ini gitu mas. Ternyata sobat, setelah saya lihat itu kok kamardikan pusakanya. Bahkan kamardikannya ini adalah kamardikan koden. Nah, karena kamardikan koden itu adalah dia dibuat koden itu dari kodian, mungkin seperti itu. Dia dibuat itu secara apa ya, secara massal, secara banyak gitu loh, oleh teman-teman pengrajin dari keris itu seperti itu gitu loh. Makanya kenapa kalau untuk saya pribadi dah lebih amannya adalah saya menariknya lewat transfer mahal. Nah, saya juga apa ya, biar ini loh, karena saya pernah, ini saya cerita, saya pernah ada seseorang gitu dimintai oleh temannya untuk menarik sebuah pusaka gitu. Terus gini, udah kamu nggak usah narik pusaka kamu, ada uang berapa gitu, saya ajak ke teman saya, diajak ke saya gitu loh, kamu nanti milih pusakanya di sana, ada banyak, daripada nanti narik di tempat angker, katanya gitu. Saya diceritai oleh teman saya itu, saya ketawa saja. Oke sobat, kita kembali lagi. Nah, ini yang akan kita review bersama. Ini adalah pusaka tarian tapi tanda kutip sobat. Nah, kalau Anda melihat di sini, ini ada tulisannya sobat. Seperti halnya kalau kita mendapati dari pusaka-pusaka lokasian yang ada di penduduk-penduduk itu. Kapan hari saya pun juga ada salah satu pusaka saya itu ada tulisannya Prabu Siliwangi, itu seperti itu. Nah, ini pun juga ada sobat. Ini tulisannya adalah Kebulajer. Nah, Kul Buntet. Nah, mungkin ini adalah dapurnya dapur Kebulajer, dan juga untuk di pamornya mungkin ini adalah pamor Kul Buntet. Kita lihat saja seperti apa ini. Oke sobat, ini adalah wujud dari pusakanya. Memang benar ini adalah dapurnya dapur Kebulajer. Tapi kalau saya melihat di sini sobat, untuk di pamornya, nah untuk di pamornya ini kalau untuk saya pribadi ini lebih cenderung adalah pamor batu lapak. Jadi bukan Kul Buntet seperti halnya yang ditulis di sini. Nah, jadi ini bukan Kul Buntet tapi ini adalah batu lapak. Kalau Kul Buntet itu dia pamornya seperti obat nyamuk, jadi dia alurnya satu terus melingkar. Nah seperti ini, itu adalah Kul Buntet. Tapi kalau untuk di batu lapak seperti ini, kalau Anda melihat di sini, batu lapak itu adalah dia setengah lingkaran. Nah setengah lingkaran di bagian sorsoran itu adalah batu lapak. Kalau saya melihat di sini, bahkan untuk di batu lapaknya ini kayak pamor junjung derajat malahan. Kalau untuk di sini, karena apa? Karena bentuknya ini menyudut ini sobat. Ini bentuknya menyudut, bukan seperti bulatan, jadi bukan setengah bulatan. Tapi kalau kita melihat di sini, nah di bagian yang sisi baliknya, nah ini hampir kayak bulatan kalau yang ini. Tapi kalau untuk yang di sini, nah ini bentuknya menyudut. Nah, bahkan seperti kayak pamor junjung derajat. Untuk di pamor di atasnya ini sobat, ini juga sebenarnya ada, tapi saya tidak mau menyimpulkan kira-kira ini untuk di bagian atas bilahnya atau di bilah bagian sini ini pamor apa, karena biar diwarangi dulu nanti biar nggak salah dalam penyebutan ini. Soalnya gini sobat, terkadang saya mereview dari pusaka yang masih kotor seperti ini, yang baru dapat gini, itu juga sudah banyak sekali yang menanyakan, mas itu pusakanya berapa. Padahal sobat, biasanya setelah saya review seperti ini, biasanya itu terus saya kirim ke tukang warangan saya. Nah seperti itu. Itulah kenapa terus saya nggak ingin nanti kalau ini adalah masih kotornya pamornya seperti ini, lalu setelah dicuci ternyata pamornya berbeda atau lain, kan juga nggak enak gitu loh. Nah yang istimewa kemarin ditunjukkan oleh teman saya adalah dia bagian pesinya ini pelesi peluntiran, bahkan di ujungnya itu kayaknya bekas berlubang sobat. Jadi seperti kalau Anda pernah tahu betok sumbru, itu kan di bagian ujung dari pesinya dia itu dibuat seperti kayak berlubang seperti itu. Ayo coba kita lihat bersama-sama ini sobat. Nah gini, ini adalah wujud dari pesinya. Kalau Anda melihat di bagian ini, di bagian pucuknya atau bagian apa ya, ujungnya ini semacam kayak, kalau di sini kayak capit, karena
kemungkinan sobat, ini mungkin patah di bagian sini. Nah, di bagian ujungnya ini patah. Mungkin tadinya ini adalah seperti kayak berlubang, tapi karena patah jadinya bentuknya seperti ini. Mungkin akan saya balik untuk kameranya biar Anda juga bisa melihat lebih detail ini tentang pusakanya seperti apa. Siapa tahu ini di antara sobat semuanya, wah ini saya tertarik nih dengan pusakanya Mas Tony yang direview yang masih kotor ini. Nanti kalau sudah selesai diwarangi, saya berminat. Nah siapa tahu seperti itu. Oke, akan saya balik untuk kameranya sobat. Oke sobat VMC, kita akan melihat bersama. Nah ini adalah wujud dari warangkanya, yang mana untuk di warangka ini dia ada tulisannya sobat, yaitu kebulajer dan juga kul buntet. Nah seperti itu. Ini adalah keterangan di yang saya dapatkan. Jadi memang ini baru saja saya dapatkan. Ini saya dapatkan dari teman saya Solo. Nah untuk di pusakanya sendiri coba kita akan mengamatinya. Nah kalau untuk saya pribadi sobat, ini lebih cenderung saya adalah pamornya pamor batu lapak. Jadi dia setengah lingkaran, bukan pamor kul buntet. Kalau kul buntet itu dia pamornya bulat. Nah bulat. Nah kalau kita melihat di sisi baliknya sobat, nah ini bahkan bentuknya dia ini menyudut di bagian atas. Nah seolah-olah dia kayak pamor junjung derajat. Nah seperti ini, dia bersap-sap juga. Nah ini. Dan untuk di bagian atasnya ini ada pamor lain, kayak pamor Tirto Tumetes, tapi biarlah nanti akan diwarangi dulu oleh tukang warang saya sobat, biar juga tahu gitu kira-kira nih masuknya di pamor apa untuk di bagian atasnya. Oh ya, untuk kemarin saya sempat melihat di bagian ujungnya ini kayak ada pamornya pamor kudung kayaknya loh ya, tapi biar nanti diwarangi dulu biar tahu kira-kira ini bener nggak. Kalau ada pamor kudungnya ya berarti istimewa. Karena apa? Karena kapan hari saya mempunyai salah satu koleksi dapur kebulajer sobat. Nah dapur kebulajer saya itu dia pamornya pamor kul buntet. Lalu di bagian atas, nah di bagian atas ini dia ada pamornya yaitu pamor kudung. Nah, seperti itu. Nah, hanya saja untuk di pusakanya ini sudah termahar. Nah, kita lanjut lagi untuk kita melihat di PC-nya sobat. Nah kita melihat di PC-nya seperti ini. Ini kalau nggak salah kemarin di keterangannya teman saya, PC-nya peluntiran. Nah kalau kita melihat di sini memang kayak peluntiran. Nah, kayak peluntiran di bagian ujungnya ini. Nah ini semacam ada kayak mungkin bekas berlubang. Hanya saja untuk di ujungnya ini sudah patah. Nah seperti ini sobat. Ini salah satu dari PC unik, karena saya untuk di kebulajer memang ada beberapa PC-nya kebulajer itu yang dia dibuat peluntiran, tapi ada juga yang dibuat biasa, itu seperti itu. Jadi kalau untuk saya pribadi yang peluntiran itu kok kayaknya lebih istimewa seperti itu sobat. Apalagi ini ada bekas berlubangnya seperti ini sobat. Nah ini. Ini kayaknya pamornya mubiar ini nanti kalau diwarangi sobat. Nah ini adalah pusaka tarian. Tarian tapi dalam tanda kutip sobat. Jadi ini tariannya dari memahari di teman saya transfer gitu loh. Bukan menarik di tempat keramat atau di tempat angker. Oke, mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Saya tidak akan bosan-bosan untuk mengajak Anda selalu mencintai, merawat dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.